Francisco Don Asiano masih bersama Anda di Kompas Siang. Saudara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Lejen Suharyanto, meninjau posko pengungsian. Suharyanto memastikan warga terdampak tetap tercukupi kebutuhan selama masa tanggap darurat bencana. Dengan menggunakan helikopter BNPB, Kepala BNPB dan rombongan menemui pengungsi di Pulau Siau. Para pengungsi adalah warga desa-desa di Pulau Tagulandang, saudara. Suharyanto meminta jajaran BNPB memonitor warga korban erupsi Gunung Ruang dan memastikan keperluannya terpenuhi. Hingga Sabtu pagi, status Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro masih di level 4 awas. Dianjurkan dalam radius 7 km dari kawah Gunung Ruang tidak ada aktivitas. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan segera merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Penegasan disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, saat menemui korban erupsi Gunung Ruang. Warga juga segera dipindahkan ke wilayah Manado. Laporan lebih lengkap ada rekan kami Jufri Kasulamba di Sitaro, di mana wilayah pengungsi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Jufri, selamat siang. Bagaimana pantauan Anda dengan rencana relokasi warga terdampak erupsi? Apakah sudah dilakukan? Iya, Francisco dan juga saudara, untuk relokasi 2 warga di kaki Gunung Ruang memang menjadi prioritas dalam pembahasan rapat terbatas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Jumat kemarin bersama jajarannya. Dan kemarin juga kunjungan Gubernur Sulawesi Utara bertemu dengan masyarakat. Dan Francisco, hari ini Kepala BNPB Letjen Tini Suharyanto mengunjungi 2 pulau di Sitaro yakni Pulau Siau dan Tagulandang untuk bertemu pengungsi. Tujuannya adalah bagaimana pemerintah mencoba berbicara dengan masyarakat dan menyiapkan lokasi relokasi sebagaimana yang telah dibicarakan dengan pemerintah daerah. Dan rencananya untuk relokasi 2 warga sebanyak 301 kepala keluarga ini akan dibawa dari Sitaro ke Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Dan memang tadi malam kami juga memantau bahwa di posko pengungsian untuk warga yang berasal dari Pulau Ruang sendiri sudah dibawa dengan kapal feri ke Kota Manado. Menurut Pak Gubernur bahwa alasannya supaya mudah terkontrol di sana. Dan Kepala BNPB juga menjamin untuk warga yang ada di Tagulandang supaya tidak khawatir karena BNPB juga akan mengcover khusus untuk rumah yang rusak baik kategori berat, sedang, dan ringan. Dan Francisco, inilah kutipan wawancara kami bersama dengan Kepala BNPB hari ini. Bapak Presiden memimpin rapat kemarin dan memutuskan bahwa yang para masyarakat yang tinggal di Gunung Ruang ada 301 itu semuanya direlokasi ke wilayah Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, yaitu tepatnya di Desa Musidi. Kemudian masyarakat sejak radius 6-7 km di Pulau Tagulandang rata-rata mengungsi karena takut. Itu sudah kita berikan informasi bahwa kita menunggu sampai status gunung kembali menjadi waspada tahap 2 baru mereka bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Pemerintah akan membantu. Ada mekanisme yang rusak berat kita bantu 60 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan rusak sedang 15 juta rupiah. Ya, itulah rekaman kutipan wawancara Kepala BNPB dan kami memastikan data pemerintah sampai dengan hari ini bahwa sudah lebih dari 5.000 warga dari Pulau Tagulandang ini sudah dievakuasi ke luar daerah seperti Manado, Minahasa Utara, Bitung, dan Pulau Siau. BNPB RI juga memastikan bahwa warga yang keluar dari Kabupaten Kepulauan Sitaro akan mendapat penanganan dari pemerintah, Francisco. Baik, Jufri, tadi Anda juga menyebutkan sedekah ada lebih dari 231 kepala keluarga kemudian terdampak dan juga harus dievakuasi. Tadi juga disebutkan bahwa akan ke Kabupaten Bolang Mongondo Selatan seperti itu. Adakah tanggapan warga mengenai relokasi ini yang mungkin penolakan atau mungkin setuju dengan relokasi ini, Jufri? Ya, kami menemui langsung warga Pulau Ruang sebelum diberangkatkan semalam dan memang dalam keterangannya beberapa warga ini sebenarnya masih ragu dan khawatir dengan relokasi ini, mengingat bahwa sekian puluh tahun mereka tinggal di Pulau Ruang yang berada di belakang saya ini, dan
Beberapa warga juga berprofesi sebagai nelayan maupun petani dan mereka memiliki kebun. Ini yang menjadi kekhawatiran mereka, apakah kontur wilayah dan budaya yang ada di Pulau Ruang akan sama, mengingat Kabupaten Bolang Mongondo Selatan ini berbeda dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Itu yang jadi kekhawatiran mereka, dan mari kita dengarkan secara langsung. Inilah kutipan wawancara kami bersama warga Pulau Ruang. Di Lembang kan sudah hancur total, rumah semua, kebunan. Jadi sudah siap untuk meninggalkan Pulau Ruang, Pak? Belum siap. Apa yang bikin Ibu belum siap, Bu? Entah apa, masih ada barang saya. Tapi kalau barang itu diangkat, Ibu siap? Dulu Ibu tinggal di Pulau Ruang sudah berapa lama sampai sekarang, Bu? Selama. Ibu dulu profesi di sana apa? Ibu rumah tangga atau berkebun? Berkebun, suami ke laut. Iya, masyarakat Pulau Ruang terus berharap ada solusi terbaik dari pemerintah. Mereka pun berniat untuk mengikuti semua arahan pemerintah, tapi pemerintah diharapkan oleh warga Pulau Ruang bisa memastikan bahwa relokasi ini akan aman bagi mereka, bagi ekonomi mereka, dan bagi masa depan mereka. Francisco. Baik, terlihat masih ada keraguan dari masyarakat yang akan direlokasi terkait utamanya adalah mata pencarian, karena ini berbeda ketika dilakukan di Pulau Ruang dengan di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Terima kasih atas laporan Anda, dan kami akan update informasinya dengan Jufri Kasumbala yang melaporkan langsung dari Sitaro.